Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Salma Ayu Safitri. Saya dari Universitas Negeri Malang, Prodi S3 Pendidikan Kejuruan. Tujuan saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Vokasi dengan topik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Inovasi. Sebelumnya, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang digunakan untuk mencari, menemukan, dan meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah dengan menggunakan berbagai konsep dan teori, serta metode ilmiah yang sistematik, metodologis, objektif, dan universal. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan inovasi merupakan suatu perubahan baru yang mengarah pada peningkatan dan perencanaan. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dalam inovasi ini merujuk pada bagaimana pengetahuan ilmiah dan perkembangan teknologi digunakan untuk mendorong penciptaan ide, produk, proses, atau layanan baru yang membawa perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Jenis-jenis pengetahuan yang digunakan dalam proses inovasi ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan akademis atau penelitian, yang mana pengetahuan formal ini dibuat oleh peneliti di lembaga penelitian independen atau universitas yang biasanya didistribusikan melalui jalur akademik konvensional seperti jalur publikasi. Yang kedua adalah pengetahuan profesional atau praktisi. Pengetahuan ini dikembangkan dan dibagikan oleh para profesional atau praktisi di bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan seperti pembuatan kebijakan pada guru atau pelatih guru atau instruktur. Yang ketiga ada data administratif dan statistik, yang mana informasi tentang pendaftaran, tingkat putus sekolah, jenis kualifikasi, dan secara teratur dikumpulkan di berbagai banyak negara atau otoritas lokal. Yang berikutnya adalah pengetahuan tacit atau tacit knowledge, yang merupakan pengetahuan yang sifatnya bersifat pribadi, intuitif, dan diperoleh melalui pengalaman praktis, interaksi, serta keterlibatan langsung dalam situasi tertentu. Dan pengetahuan ini mencakup pengalaman secara sensorik. Yang berikutnya, dinamika inovasi, yaitu yang mana lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan atau yang biasanya disingkat dengan Vocational Education and Training atau VET, terus berinovasi agar tetap relevan dengan berbagai bidang tertentu sesuai dengan kejuruannya, yang mana inovasi ini tujuannya untuk menyesuaikan program dan metode pelatihan dengan tuntutan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Dan perkembangan itu otomatis kita dapat meningkatkan dengan pembelajaran salah satunya, yaitu saya di sini sudah mencontohkan ada 5 contoh inovasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran secara virtual, yang kedua pembelajaran adaptif atau adaptive learning, yang mana menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing dari siswa. Yang berikutnya ada flip classroom, yaitu belajar materi baru secara mandiri di luar kelas, bisa melalui video, bacaan, atau bahan belajar digital lainnya. Yang keempat adalah penggunaan AI, yang mana sekarang sudah marak sekali digunakan, terutama bisa digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk yang kelima, kolaborasi global melalui teknologi, yaitu fungsinya untuk memperluas wawasan dan mengajarkan tentang keterampilan komunikasi secara global. Di sini saya juga sudah Yang berikutnya ada dinamika inovasi, yang mana di sini ada lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan atau biasanya disingkat Vocational Education and Training atau VET, terus melakukan inovasi agar apa yang dipelajari relevan dengan perkembangan zaman. Karena lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan ini harapannya bisa mendidik atau bisa menghasilkan para lulusan yang sesuai dengan pasar dunia kerja. Dan hal tersebut bisa diwujudkan salah satunya dengan inovasi dalam hal pembelajaran. Dan di sini saya memiliki 5 contoh inovasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran secara virtual.
Dan yang berikutnya ada pembelajaran adaptif atau adaptive learning, yang mana pembelajaran ini menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing dari siswa. Yang berikutnya ada flip classroom. Pengertiannya adalah belajar materi baru secara mandiri di luar kelas melalui media video, bacaan, atau bahan-bahan belajar yang sudah tersedia di dalam platform digital. Yang berikutnya ada penggunaan AI, yang mana penggunaan AI ini sudah marak digunakan dan bisa juga digunakan dalam hal pembelajaran. Yang berikutnya ada kolaborasi global melalui teknologi dengan memperluas wawasan dan mengajarkan keterampilan melalui komunikasi secara global. Dan berikutnya ada kata-kata kunci dan perspektif inovatif dalam pendidikan pelatihan kejuruan. Di situ ada banyak sekali istilah-istilah dalam pendidikan kejuruan dan inovasi, yaitu salah satunya ada transformasi, ada kreativitas, ada ide-ide baru, ada peluang, ada kelompok kerja di organisasi, dan banyak halnya bisa dilihat di paparan yang sudah saya sediakan. Dan berikutnya ada paparan dari Badan The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Ada 4 elemen utama dalam inovasi pendidikan yang terjadi ketika ada perubahan atau perkembangan, yaitu ada yang pertama peserta didik, atau inovasi ini dapat terjadi ketika cara siswa atau belajar siswa ini terlibat pada mata pelajaran tertentu. Yang berikutnya ada konten, yaitu inovasi ini bisa muncul dari perubahan dalam materi atau kurikulum yang diajarkan, misalnya penggunaan teknologi baru atau pendekatan yang lebih relevan dengan dunia kerja. Yang berikutnya ada sumber daya, yaitu mengacu pada sarana dan prasarana untuk mendukung pada proses pembelajaran, termasuk dalam penggunaan teknologi, bahan ajar, dan lingkungan belajar. Yang berikutnya ada tenaga pendidik, yaitu melibatkan perubahan dan pada cara pengajaran, termasuk guru kejuruan dan pelatihan di perusahaan yang melakukan proses pengajaran dengan mengadopsi metode baru atau meningkatkan keterampilan mereka. Menurut Badan The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, pada tahun 2017 terdapat 7 prinsip untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, yaitu yang pertama ada menjadikan pembelajaran sebagai pusat, mendorong keterlibatan dan siswa ini untuk memahami diri mereka sendiri sebagai seorang pembelajar. Yang kedua, memastikan bahwa pembelajaran ini sifatnya sosial dan kolaboratif. Yang ketiga, peka terhadap motivasi dan pentingnya emosi pada peserta didik. Yang keempat, peka terhadap perbedaan individu termasuk dalam hal pengetahuan sebelumnya. Yang nomor 5 adalah menuntut setiap peserta ini namun tuntutannya tidak terlalu berlebihan. Dan nomor 6, menggunakan penilaian yang konsisten dengan tujuan-tujuan tersebut dengan penekanan secara kuat dan memberikan umpan balik secara formatif. Dan yang ketujuh adalah mempromosikan keterkaitan horizontal dalam semua kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dan ketujuh hal tersebut itu dapat atau memerlukan 3 dimensi, yaitu yang pertama inovasi dalam inti pedagogis, yaitu peserta didik, pendidik, dan konten sumber daya. Yang kedua, menjadi organisasi formatif dengan kepemimpinan pembelajar yang kuat. Yang berikutnya, membuka diri terhadap kemitraan mulai dari keluarga, komunitas terdekat, hingga pendidikan tinggi, lembaga budaya, bisnis, dan terutama sekolah-sekolah yang lain. Dengan digitalisasi yang berkembang pesat ini, teknologi tidak hanya membawa perubahan, tetapi juga dapat mendefinisikan dan mentransformasi berbagai aspek pendidikan seperti siapa yang belajar, siapa yang mendidik, hubungan antara guru dan peserta didik, pendekatan pembelajaran, konten dan sumber daya pembelajaran, ruang belajar dan biaya pembelajaran.
Dengan adanya digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi tidak hanya membawa perubahan, tapi juga mendefinisikan ulang dan mentransformasi berbagai aspek pendidikan seperti siapa yang belajar, siapa yang mendidik, hubungan antara guru dan peserta didik, pendekatan pembelajaran, konten dan sumber daya pembelajaran, ruang belajar, dan biaya pembelajaran. Di sini siapa yang belajar, yaitu teknologi memperluas ke akses pendidikan yang memungkinkan kelompok orang baru seperti masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau menjadi berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, siapa yang mendidik, yaitu digitalisasi memperluas peran pendidik. Misalnya seseorang bisa menjadi tutor hanya dengan memposting video pembelajaran di platform seperti Instagram atau mungkin platform yang lain yang kemudian bisa diakses oleh banyak orang atau banyak audiens. Yang ketiga yaitu hubungan antara guru dan peserta didik, yang mana teknologi memungkinkan hubungan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, di mana guru dan siswa ini bisa terhubung melalui platform digital seperti ruang kerja atau ruang menulis online yang memungkinkan interaksi dan kerja secara sama-sama di real time. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran, yaitu teknologi yang memungkinkan pembelajaran lebih adaptif dan personal. Dengan bantuan platform digital, peserta didik bisa mendapatkan umpan balik secara instan dan lebih mendalam tentang kinerja mereka yang seringkali lebih tepat dan terperinci dibandingkan metode tradisional. Yang berikutnya ada konten dan sumber daya pembelajaran, yaitu teknologi dapat membuka akses ke pengetahuan yang sebelumnya mungkin tidak dapat diakses, serta mendorong penggunaan media yang biasa digunakan di luar lingkungan sekolah untuk mengajarkan keterampilan yang relevan dengan abad saat ini. Nah, ruang belajar. Teknologi memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja melalui dunia online dan membuat pembelajaran ini menjadi tidak terbatas pada ruang kelas saja dan bisa dilakukan atau diakses dengan perangkat seluler. Yang berikutnya ada biaya pembelajaran. Awal-awal dulu mungkin biaya untuk pembelajaran seperti ini masih mahal ya, namun lambat laun karena sudah banyak yang memiliki, jadi biayanya lebih fleksibel dan biaya operasionalnya mungkin lebih tidak sebanyak dulu lagi. Dan Institut Teknologi Informasi atau UNESCO ini telah menilai sejauh mana teknologi telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dengan menerapkan matriks Morel, yaitu ada beberapa aspek seperti visi, pedagogi pembelajaran, rencana dan kebijakan pembelajaran, fasilitas dan sumber daya, pemahaman tentang kurikulum, pengembangan profesional, komunitas, dan penilaian. Di slide berikutnya ada studi kasus pendidikan di Yunani, yaitu selama pandemi COVID-19 pada beberapa tahun yang lalu, Kementerian Pendidikan Yunani ini meluncurkan berbagai langkah untuk memastikan keberlanjutan pendidikan melalui platform pembelajaran jarak jauh, yang mana mereka ini menerapkan perangkat lunak dan platform digital yang memungkinkan siswa di semua tingkatan pendidikan formal termasuk sekolah menengah kejuruan dan lembaga pelatihan kejuruan, dan kurang lebih sebanyak 399 sekolah menengah kejuruan ini terlibat dalam program yang sudah dilaksanakan. Kementerian juga mengembangkan 3 pilar utama pembelajaran jarak jauh, antara lain dengan pengajaran sinkron, yaitu siswa mengikuti pelajaran secara langsung melalui platform seperti Webex. Yang kedua ada pengajaran non-sinkron, yaitu materi pendidikan tersedia di situs web dan platform yang bisa diakses oleh semua guru dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, program televisi pendidikan, yaitu program ini dirancang khusus untuk siswa sekolah dasar sehingga mereka dapat terus belajar di rumah melalui media yang lebih mudah diakses. Yang berikutnya ada crowdsourcing for new product ideas, merujuk pada proses pengumpulan ide atau masukan untuk pengembangan produk baru dari sekelompok besar orang. Biasanya melalui platform online. Terdapat 4 teknik yang paling umum diilustrasikan, yaitu yang pertama, tanyakan produk mana yang ingin diproduksi. Yang kedua, tanyakan produk mana yang lebih disukai oleh pelanggan. Yang berikutnya, mintalah pelanggan untuk memberi nama produk baru. Dan yang berikutnya, tanyakan kepada pelanggan untuk variasi produk terbaru.
Berikutnya ada teori penyebaran inovasi, ada 3, yaitu produk suar merupakan produk yang membantu dalam mengkomunikasikan informasi tentang inovasi baru. Yang kedua, faktor musiman bisa berupa tren, pergeseran budaya, atau perubahan kebutuhan konsumen. Yang berikutnya ada model diffusi Bass, menjelaskan bagaimana inovasi dapat menyebar di antara pengguna. Yang berikutnya, mengembangkan strategi inovasi, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pemimpin. Fokus strategi ini adalah keuntungan yang dapat diperoleh dari monopoli teknologi. Yang berikutnya, pengikut yang cepat. Selain itu, strategi ini membutuhkan fondasi teknologi yang signifikan. Diperlukan agar perusahaan dapat mengembangkan penerus yang lebih baik dari yang asli dan yang lebih baik dalam hal biaya lebih rendah, desain berbeda, fitur tambahan, dan aspek lainnya. Yang berikutnya ada minimalisasi biaya, merupakan strategi yang digunakan sangat efektif oleh beberapa negara ekonomi di Asia dengan biaya. Mengembangkan strategi inovasi memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama secara pemimpin. Jadi fokus ini merupakan fokus dengan keuntungan yang dapat diperoleh dengan memonopoli teknologi. Yang berikutnya adalah pengikut yang cepat, yaitu strategi ini membutuhkan fondasi teknologi yang signifikan. Diperlukan perusahaan agar dapat mengembangkan penerus yang lebih baik dari aslinya. Yang berikutnya, minimalisasi biaya, strategi yang telah digunakan dengan efektif oleh negara-negara ekonomi di Asia dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Negara ini telah menawarkan kesempatan untuk meniru produk yang sudah ada dan harganya lebih rendah. Yang berikutnya, segmen spesialisasi sementasi pasar, yaitu strategi yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang tepat dari pasar tertentu, segmen atau ceruk pasar tertentu. Model transfer teknologi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Model transfer teknologi ada beberapa, yaitu yang pertama ada lisensi, melibatkan pemilik teknologi yang menerima biaya lisensi sebagai imbalan atas akses ke teknologi tersebut, dan seringkali teknologi yang dimaksudkan akan dilindungi oleh hak paten. Yang model berikutnya ada model taman ilmu pengetahuan, yaitu sebuah fenomena yang berasal dari Amerika Serikat. Idenya untuk mengembangkan kawasan industri atau distrik yang dekat dengan pusat keunggulan yang sudah mapan, biasanya sebuah universitas. Model yang berikutnya ada model agen perantara, yaitu perannya bertindak sebagai perantara antara perusahaan yang mencari dan perusahaan yang menawarkan teknologi. Yang berikutnya ada model direktori, ada model kemitraan transfer pengetahuan. Jadi seorang pembelajar akan belajar paruh waktu selama 2 tahun di universitas. Yang berikutnya ada model Feret, pertama kali digunakan oleh Defense Technology Enterprise, merupakan hasil inisiatif bersama antara Kementerian Pertahanan Inggris dan konsorsium perusahaan yang berpengalaman dalam mendorong, mengeksploitasi, dan mendanai teknologi terbaru. Yang berikutnya ada memperkerjakan karyawan yang terampil. Berikutnya ada unit ahli teknologi. Yang berikutnya ada kelompok penelitian. Yang berikutnya ada European Space Agency dan model konsultasi. Kerangka kerja konseptual transfer teknologi ada 4 unsur, yaitu yang pertama kesadaran, menjelaskan proses di mana organisasi memindai dan menemukan informasi teknologi yang tersedia. Yang berikutnya ada asosiasi, menjelaskan proses di mana organisasi mengenali nilai teknologi. Yang berikutnya ada asimilasi, menjelaskan proses yang digunakan organisasi untuk mengkomunikasikan ide-ide di dalam organisasi dan menciptakan peluang bisnis. Yang berikutnya ada aplikasi, yaitu proses di mana organisasi menerapkan teknologi untuk keunggulan yang kompetitif. Kesimpulannya, dengan inovasi-inovasi tersebut, lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan harapannya dapat terus relevan dalam menyediakan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik dan industri, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif di pasar kerja yang selalu berubah-ubah dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah dari apa yang saya paparkan kali ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.